Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Bagaimana niatan Rafif untuk menikahi Amani yang entah proses perkenalan dia dengan Amani hanya Allah yang tahu. Tapi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah mencatat Rafif akan menikah dengan siapa. Maka hendaklah kita bersyukur atas segala kebaikan yang Allah berikan. Tapi tatkala ada musibah yang menimpa kita, jangan suka mencari kambing hitam. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah, dan yang buruk itu dari dirimu sendiri. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Yang kita semua yang hadir di sini insyaallah mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah akuan itu diterima? Kelak akan ada hari ditampakkan segala sesuatu yang berada dalam hati kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya saudaraku Rafif Bafadhan, yang ana bingung mau ngasih tahu Rafif ini apa. Berapa tahun Rafif belajar sama ana? Hah? 4 tahun gitu kan. Kan sudah cukup yang ana ajarkan sama dia. Tinggal bagaimana sekarang menjalankan apa yang kita pelajari. Dan calon istri Rafif juga seorang ustazah yang ngajar di SMP Imam Syafi'i. Semoga dua orang ini hidup berbahagia. Tapi ketahuilah Rafif, bahwasanya menjadi seorang ustaz itu perlu perjuangan. Yang terkadang kesibukanmu berdakwah, kesibukanmu mengajarkan ilmu kepada umat membuatmu lupa dengan kewajibanmu kepada istrimu. Ilmu saja tidak cukup. Memang kita semua tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum beramal. Kebanyakan kita menikah tanpa ilmu, tapi menikah karena mau. Kita nggak pernah kuliah bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Kita juga nggak pernah belajar bagaimana menjadi seorang bapak yang teladan, yang ada pengalaman. Bagaimana seorang anak melihat bapaknya menggauli ibunya, biasanya itu akan nurun. Bagaimana seorang putri melihat ibunya menggauli bapaknya, biasanya putri itu juga akan mencontoh apa yang dia lihat. Kalau ternyata dia lihat ibunya suka teriak-teriak sama bapaknya, kalau dia jadi istri, dia akan teriak-teriak sama suaminya. Kenapa? Itu ilmu yang dia dapat. Padahal nggak benar yang seperti itu. Tapi alhamdulillah Rafif belajar. Rafif tahu dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala marah kepada istrinya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di dalam rumahnya. Subhanallah jemaah. Ada orang-orang besar yang mungkin dibesarkan oleh media, yang kita hanya tahu dia di luar saja. Tapi baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana posisi beliau tidur kita tahu. Bagaimana cara beliau masuk ke toilet kita tahu. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya, semua dibongkar. Mungkin kita kalau dibongkar rumah tangga kita, kita malu. Kalau ada orang yang tahu dengan diri kita di rumah kita, kita malu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dibongkar. Sampai ada orang yang ingin tahu gimana sih Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah, datang kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Waqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Istri kadang-kala kalau ditanya tentang suaminya, karena suaminya masih hidup, dia nggak enak. Dia mengatakan, iya suamiku baik, ini itu, karena rejalnya masih hidup. Rejalnya mati, baru dia bongkar semua. Tapi bagaimana Aisyah menceritakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan kana khuluquhul Quran au kana khuluqahul Quran. Engkau mau tahu Nabi SAW, bagaimana karakter beliau, bagaimana sikap beliau, baca tuh Quran. Seakan-akan beliau adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini sallallahu alaihi wasallam. Terus Aisyah menceritakan Nabi ngapain kalau di rumah. Kita ini jamaah kadangkala, Masya Allah, ya hanu, apalagi yang merasa gabail. Rasul SAW di rumahnya itu bantuin harimnya, bantuin istrinya sallallahu alaihi wasallam, kana fi mihnati ahli. Ketika masuk rumah, dan ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Mungkin dia punya kerjaan di luar rumah, dia punya beban pikiran yang banyak. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngurusin umat. Ketika masuk rumahnya, beliau menjadi seorang suami untuk istri-istri. Kana fi mihnati ahli. Ya, beliau membantu urusan istrinya. Yahlibu syatahu. Beliau mau minum susu, diperah sendiri kambingnya. Bukan sok jadi bos sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya rusak, dijahit sendiri sama Nabi alaihi salatu wassalam. Timbanya, tempat airnya rusak, beliau bisa panggil para sahabat. Beliau bisa panggil tukang alaihi salatu wassalam. Tapi beliau ingin berkhidmat kepada istrinya. Supaya tahu posisi suami ini juga, ana berkhidmat kepadamu sebagaimana engkau berkhidmat kepadaku. Allah Azza wa Jalla berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Itu Nabi alaihi salatu wasallam kalau di rumahnya. Wa idza hadaratis salah ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Tapi tatkala datang hak Rabbul Alamin, maka istri-istrinya mengatakan Nabi itu seakan-akan nggak kenal sama kita. Kalau sudah dikumandangkan azan, beliau tuh seakan-akan nggak kenal sama kita, kita nggak kenal sama beliau. Beliau menjadi manusia yang berbeda, yang tahu memposisikan dirinya di mana. Azan dikumandangkan, ini waktunya Rabbul Alamin. Maka engkau sebagai seorang ustadz ya Rafif, engkau kelak bakal ditanya, dan kita semua bakal ditanya tentang ilmu yang kita pelajarin. An ilmihi madza amila bihi. Apa yang kau gunakan dengan ilmumu itu? Ingat kesibukanmu dengan santri-santri, dengan mahasiswa, dengan siswa. Jangan sampai membuatmu lupa berkewajiban berkhidmat kepada istrimu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan wali nafsika 'alaika haqqa wali zaujika 'alaika haqqa. Ingat, istrimu punya hak dan dirimu punya hak.
Ketika masuk rumah, berusahalah untuk memutus hubungan dengan dunia luar. Karena kita sekarang sering diganggu sama handphone. Kita sudah di rumah, ini waktunya buat istri, ini waktunya buat anak-anak, tapi masih ada yang telepon ini itu. Ya, tapi semoga Amani bisa memahami dirimu. Dan untuk Amani, hafizakillah, engkau juga seorang ustazah. Engkau belajar ilmu. Tinggal setelah engkau dinikahin oleh Rafif, engkau harus membuktikan bahwa ilmu yang engkau pelajari berdampak kepada karaktermu. Karena ana sedih tatkala dapat keluhan dari seorang ustadz yang istrinya juga ustazah. Ustadz, istrinya ustazah. Yang dia mengeluhkan, Ustadz, anak kira anak pesantren itu dia bisa berkhidmat kepada suami. Ternyata istri anak ini hanya pandai mengajar. Dan dia lupa bagaimana berkhidmat kepada suami. Maka Amani, engkau hafal insyaallah dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, ini haknya Allah dia jalankan. Dia puasa di bulan Ramadan, itu hak Tuhannya dia jalankan. Wa ata'at zawjaha, dia taat patuh sama suami dan menjaga kehormatan dirinya, akan dikatakan kepada dia udkhulil jannah, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Tapi ternyata untuk meraih makom itu berat, jemaah. Bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kumtu ala babin nar, aku berdiri di pintu neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Mudahnya dia masuk surga, tapi mudah pula dia tergelincir ke neraka. Maka Amani, ketahuilah kalau engkau menginginkan surga, Rafif sebentar lagi akan menjadi surgamu atau nerakamu. Tatkala suamimu menginginkanmu dan engkau ada jadwal ngajar, gimana kira-kira? Maka katakan minta maaf, ada yang lebih penting. Kadang-kala mengatakan ini urusan umat. Iya, juga ada umat di rumah yang menunggu namanya Rafif. Ini termasuk umatnya Amani juga. Baik, semoga Amani bisa menjalankan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dikaji, dan jangan sampai membuat suamimu kecewa. Dia berbaik sangka melamar dirimu karena ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.